Cerita dibuka dengan kekacauan besar ketika kawanan Drydet menghancurkan seluruh negeri. Malam itu, pasukan manusia yang dipimpin oleh Pangeran Halgan berusaha menghadang. Namun keesokan harinya, mereka tumbang dan banyak yang gugur. Pangeran Helgan yang masih hidup hampir saja dihabisi, sampai seorang kesatria datang dan membunuh para Dryadrit. Sayangnya, bukannya menolong, kesatria itu malah menjarah cincin dan giok berharga milik pangeran. Ia sempat memohon agar barang itu tidak diambil. Namun begitu giok itu dicabut, Pangeran Helgan tewas seketika. Setelah merampas harta itu, sang kesatria mampir ke sebuah warteg untuk memesan kopi dan martabak. Di balik itu, beberapa orang membicarakan kelakuannya yang merampas harta dari mayat-mayat pasukan. Namun salah seorang menahan rekannya agar tidak membuat onar, sebab kesatria tersebut dulunya adalah prajurit kepercayaan ratu, jauh sebelum Pangeran Helgan diangkat dan sebelum perang melawan Dryadit. Ia dikenal dengan julukan Dokter Bedah dengan Pedang, satu-satunya manusia yang selamat dari pembantaian Grimwald, sebuah tragedi yang konon tak meninggalkan satupun manusia yang hidup. Tak lama setelah itu, datanglah seekor troll yang memanggil kesatria itu dengan nama The Stalker. Troll itu berniat merebut kembali giok milik Pangeran Helgan. Namun Death Stalker menolak, sehingga bentrokan tidak bisa dielakkan. Meski begitu, sebelum bertarung, ia tetap membayar makanan dan bahkan mengganti kursi yang akan ia pakai untuk memukul troll tersebut. Pertarungan kemudian berlanjut keluar warteg. Awalnya Death Stalker meremehkan troll itu, tetapi makhluk itu ternyata sangat kuat. Beruntung berkat keahlian pedangnya, ia berhasil membunuh sang troll dan melarikan diri. Di tengah pelariannya, Death Stalker mencoba membuang giok itu ke sungai. Namun anehnya, setiap kali dilempar, giok itu selalu kembali lagi ke sakunya, seolah tidak bisa dipisahkan darinya. Menyadari hal itu, ia pun membawa jamur busuk dan pergi menemui penyihir bernama Thoralfa. Ia memohon agar Thoralfa bisa melepaskannya dari ikatan giok itu. Tetapi sang penyihir menjelaskan bahwa giok tersebut hanya dapat berpindah tangan melalui kematian. Thoralfa pun mengaku tak memiliki kemampuan untuk menghapus ikatan tersebut. Setelah Death Stalker memberikan peta dan darah persembahan, Thoralfa menyarankannya mencari penyihir bernama Dodat. Sebelum ia pergi, Thoralfa memperingatkannya bahwa takdir Death Stalker akan dipenuhi kejahatan besar yang menantinya di depan. Akhirnya setelah perjalanan panjang, Death Stalker sampai di sebuah goa yang diyakini sebagai lokasi terakhir Dodat. Di dalam goa, ia terkejut melihat potongan tubuh manusia berserakan dan sebuah kotak pensil. Tapi tiba-tiba, puluhan monster cacing muncul dari pasir dan menyerangnya. Ia lalu membawa menaik kotak pensil itu dan menemukan seorang manusia kecil yang ternyata adalah si penyihir Dodat. Death Stalker pun membunuh para monster cacing dan menyelamatkannya. Sementara itu di warteg, sang pemilik mencoba memindahkan mayat troll yang sebelumnya dibunuh oleh Death Stalker. Namun 3 sosok monster misterius tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Kembali ke Death Stalker, ia bermalam bersama Dodat dan membahas giok yang terus mengikutinya. Dodat langsung tahu jika ia mencurinya dari Pangeran Helgan. Namun Dodat juga tidak mengerti maknanya. Ia menjelaskan bahwa ukiran pada giok tersebut adalah bahasa Asmordian, sebuah bahasa kuno yang menjadi akar kekaisaran Abrasion. Ia mengatakan satu-satunya yang mampu membaca bahasa itu hanyalah Sodan, sang penyihir agung. Sayangnya, Sodan telah lama mati dan manuskripnya dikubur bersamanya. Dodat yakin manuskrip itu memuat
penjelasan untuk mengurai kode bahasa Asmodean. Deathstalker pun mengajaknya menjalankan misi menuju makam Zodan. Namun karena bahaya, Dodad pun menolak. Meskipun begitu, Deathstalker mengancam akan meninggalkannya di tengah hutan bila ia tidak ikut. Dengan terpaksa, Dodad pun mengikuti perjalanan Deathstalker. Dalam perjalanan, Deathstalker mulai merasa ada kejanggalan logo terkait para pembunuh yang ia bantai di Munkar Tarfan sebelumnya. Namun kali ini dengan simbol berbeda. Dugaan itu terjawab ketika Dodad melihat sebuah simbol yang Deathstalker tunjukkan padanya. Simbol itu ternyata milik sekte Sitor yang sudah lama dianggap punah. Dodad menjelaskan bahwa Sitor adalah kultus penyihir kuno yang terobsesi menggali misteri dari alam luar yang penuh kejahatan dan hal-hal ganjil dan tak mungkin dipahami manusia biasa. Pemimpin mereka bernama Necromemnon dikenal nyaris tidak terkalahkan dan semua catatan ajarannya telah dihancurkan. Bila perjalanan Deathstalker benar-benar terkait Necromemnon, maka bahaya besar sudah menunggu di depan. Di situ tanpa mereka sadari, sayur goblin terbang menjadi mata-mata yang mengawasi langkah mereka. Saat hari menjelang sore, giok milik Deathstalker tiba-tiba memancarkan cahaya, pertanda musuh mendekat. Dan benar saja, seorang kesatria bertopeng muncul setelah menerima laporan dari goblin tadi. Ia lalu menebarkan biji-bijian ke tanah yang seketika berubah menjadi pasukan Dryadid dan langsung memburu Deathstalker. Mereka pun lari masuk ke hutan dan bersembunyi di balik batu. Saat mencoba membantu, Dodad justru menabur biji yang sama, tetapi hasilnya malah memunculkan kuyang bersisik yang membuat persembunyian mereka terbongkar. Tak lama kemudian sang kesatria bertopeng menampakkan dirinya. Ternyata ia adalah Jotak, teman lama Deathstalker yang pernah ia bunuh dalam tragedi Grimvault. Jotak menyebut bahwa nama asli Deathstalker adalah Tritus. Ia menjelaskan bahwa dalam misi lama mereka untuk membunuh seorang penyihir, nyatanya mereka justru membuka jalan kebangkitan penyihir tersebut. Jotak mengalami kerasukan hebat yang membuatnya membantai seluruh rekannya, hingga akhirnya Deathstalker terpaksa memenggal kelapanya. Kini Jotak hidup kembali setelah dibangkitkan oleh penyihir yang sama, yaitu Necromemnon, yang telah bangkit dari kematian. Jotak pun menghunus pedangnya dan berusaha membunuh Deathstalker demi merebut giok itu. Pertarungan pun berlangsung sengit. Meskipun Deathstalker sempat kewalahan, ia bangkit kembali dan memotong tangan Jotak hingga mereka bisa kabur bersama Dodad. Dalam pelarian itu, Dodad menjelaskan bahwa kebangkitan Necromemnon berarti ancaman bagi seluruh makhluk, termasuk Abrasion. Jika penyihir itu memulai kembali era kegelapan, semua dunia akan hancur. Oleh karena itu, mereka pun mempercepat perjalanannya. Di malam harinya, mereka akhirnya tiba di makam Zodan, tetapi tempat itu sudah dikuasai anak buah Necromemnon. Dua pengikutnya sedang merakit pasukan Dryadid dari potongan tubuh manusia dan membuat mereka berevolusi menjadi lebih kuat. Saat mereka menyusun rencana, tiba-tiba muncul seorang wanita misterius dari belakang yang juga ingin memasuki makam. Akhirnya mereka pun bekerja sama. Dodad dan wanita itu masuk lebih dulu, sementara Deathstalker berjaga di luar. Sesampainya di dalam, mereka membuka makam dan mencari manuskrip pengurai bahasa Asmodean. Namun mendadak, Deathstalker yang di luar diserang oleh monster babi. Sementara di dalam, Dodad dan wanita itu juga diserang. Untungnya, Deathstalker berhasil mengalahkan monster babi itu dan segera masuk untuk menyelamatkan Dodad dan si wanita dari serangan monster lainnya. Saat mereka akan pergi, monster tiba-tiba bangkit, namun hanya menyampaikan pesan suara dari Necromemnon. Ia menyampaikan ancaman bahwa semua pasukannya akan memburu mereka tanpa henti. Beruntung, wanita itu menemukan pintu keluar, sehingga mereka bisa kabur dan beristirahat sejenak di luar makam. Di sana, Deathstalker berkenalan dengan wanita tersebut yang ternyata bernama Brisbaine. Ia mengaku sebagai pemburu harta, atau lebih tepatnya pencuri. Namun ia berjanji tidak akan mencuri apapun dari mereka. Malam semakin larut, mereka tertidur, sampai tiba-tiba Deathstalker terbangun oleh kemunculan monster batu bermata hijau. Pertarungan pun tak terhindarkan.
monster itu sangat kuat dan kebal senjata. Untungnya, Brisbane berhasil mencongkel satu matanya, membuat Death Stalker menyadari celah kelemahannya. Ia lalu memutar tuas di punggung monster itu hingga lendirnya keluar, membuat makhluk batu itu akhirnya tumbang. Setelah itu, Brisbane mengambil mata mutiara hijau milik monster tersebut. Sementara itu, di markas Necromemnon, Jotak dirawat oleh seorang penyihir tersebut. Dengan kekuatannya, tangan Jotak yang hilang kini tumbuh kembali sebagai lengan monster yang jauh lebih kuat dan bahkan dapat mengeluarkan pisau. It is the will of... Di sisi lain, Death Stalker, Dodat, dan Brisbane kembali melanjutkan perjalanan mereka. Perjalanan yang awalnya tenang berubah menjadi hangat ketika Death Stalker mulai akrab dengan Brisbane. Hingga akhirnya mereka tiba di kamp tempur Abrasion. Tetapi suasana langsung berubah mencekam ketika mereka mendapati seluruh pasukan di sana telah tewas. Saat mereka menyelidiki lebih jauh, tiba-tiba muncul monster bernama Scarabus yang menggunakan rantai terbang dan kemampuan teleportasinya. Pertarungan berlangsung sengit dan membuat mereka kewalahan, tetapi berkat kerjasama, mereka berhasil mengalahkannya. Malam itu mereka kembali beristirahat. Brisbane membantu mengobati luka Death Stalker sambil menasihatinya tentang makna hati. Brisbane mengatakan jika semua orang mempunyai hati, dan hati itu yang menentukan takdir manusia. Mendengar ucapan itu, membuat Death Stalker menjadi terkesima. Sementara itu, Dodat mempelajari manuskrip Zodan. Dari situ ia akhirnya memecahkan bahasa Asmodean, sekaligus memutuskan ikatan sihir yang selama ini menghubungkan giok Pangeran Helgan dengan Death Stalker, yang membuatnya benar-benar bebas. Tak hanya itu, Dodat juga menjelaskan ramalan kuno Talon yang tertulis di giok itu. Ia menjelaskan bahwa dahulu kala kerajaan dipimpin oleh dua makhluk magis tertinggi. Ada Talon sang penyihir cahaya dan Sitor penguasa kegelapan. Keduanya memakai manusia sebagai pion dalam pertarungan menentukan takdir dunia. Seiring waktu, kekuatan Sitor berkembang begitu besar hingga sulit dikalahkan. Talon kemudian menciptakan sebuah senjata legendaris yang hanya bisa digunakan oleh seorang yang pernah berjalan di dunia kehidupan dan kematian. Senjata itu disembunyikan dalam giok kuno yang diwariskan turun-temurun. Setelah berhasil memecahkan kode manuskrip, Dodat akhirnya mengerti maksud asli diciptakannya giok tersebut. Meski lokasi senjata yang disebut sebagai cahaya Talon masih menjadi misteri, kelak seorang ksatria akan bangkit dan menggunakan pedang berbilah 4 itu untuk memadamkan 4 jantung kegelapan dan menyelamatkan kerajaan dari kehancuran. Keesokan paginya, Death Stalker dan Dodat terbangun dan mendapati diri mereka telah dikepung sekelompok pasukan. Di situ Dodat melarang Death Stalker melawan karena jumlah mereka terlalu banyak, sehingga mereka hanya bisa pasrah saat dibawa ke rawa mati. Di sanalah mereka bertemu Grendel, ratu para pencuri. Ternyata Brisbane telah berkhianat mencuri giok itu dan menyerahkannya kepada Grendel, sekaligus menjual Death Stalker dan Dodat sebagai syarat agar ia diterima sebagai anggota kelompok pencuri tersebut. Grendel juga berencana memberikan giok itu kepada keluarga kerajaan agar mendapat hadiah besar. Death Stalker sempat ditawari bergabung, tetapi ia menolak sehingga langsung dijatuhi hukuman mati. Namun sebelum eksekusi berlangsung, tiba-tiba muncul monster lumut dari dalam rawa dan membantai semua orang tanpa ampun. Monster itu begitu brutal hingga mencabik-cabik tubuh manusia. Untungnya, Dodat mampu menenangkannya dengan memainkan seruling. Setelah itu, ia menyuruh Death Stalker memeluk monster itu sebagai tanda pertemanan agar mereka bisa pergi dengan aman tanpa pertempuran. Dari sana mereka segera menuju Grimford untuk menyerahkan giok kepada keluarga kerajaan. Setelah perjalanan panjang hingga larut malam, akhirnya mereka tiba dan bertemu pangeran kerajaan.
The Stalker mencoba meminta imbalan berupa 2 kantong penuh sebagai kompensasi atas penderitaan mereka. Namun ternyata balasannya hanya sebongkah batu. Pangeran juga berniat membawa kepala Death Stalker untuk diserahkan ke kerajaan karena kini statusnya sebagai pengkhianat kerajaan. Saat transaksi berlangsung, Goblin terbang tiba-tiba muncul dan menjatuhkan biji-biji yang berubah menjadi pasukan Dreaded. Serangan itu membuat Death Stalker dan Dodad berhasil kabur menyelamatkan diri. Namun dalam pelarian, mereka kembali dihadang oleh Goblin terbang. Untungnya, Dodad berhasil membunuhnya dengan jurus Kamehameha. Tak lama kemudian Jotak muncul menghadang mereka. Menyadari Jotak tidak membawa pedangnya, Death Stalker melepaskan pedangnya sendiri sebagai tanda kesatria dan mereka pun bertarung dengan tangan kosong. Tetapi Jotak kini dapat mengeluarkan bilah pisau dari tangannya sehingga Death Stalker terluka parah. Untungnya Brisbane datang menyelamatkan dengan menusuk Jotak dari belakang. Namun serangan itu tidak mempan. Jotak bangkit lagi dan mencekik Brisbane. Death Stalker yang melihat itu pun kemudian mencoba bangkit dan menyerang kembali. Tetapi lagi pukulan Jotak menembus jantungnya. Death Stalker pun tewas seketika. Setelah itu, Jotak merebut giok tersebut dan membantai pangeran dan seluruh pasukan kerajaan tanpa ampun. Keesokan paginya, jasad Death Stalker dibawa oleh monster lumut menuju rawa kematian. Secara ajaib, para monster itu mampu membangkitkannya kembali dengan ranting yang menutup lubang jantungnya. Saat terbangun, Death Stalker langsung menyadari apa yang harus ia lakukan, yaitu menyelamatkan teman-temannya dan mencegah dunia tenggelam dalam kegelapan. Sementara itu, Brisbane dan Dodad telah ditangkap Jotak dan dibawa menghadap Necromemnon. Di sana, Brisbane dipaksa menenggak ramuan hitam yang membuatnya seketika tumbang. Jotak kemudian menyerahkan giok itu dan Necromemnon menuangkannya ke tong berisi cairan hitam untuk membangkitkan Sitor, si Raja Kegelapan Malam. Untungnya The Stalker datang tepat waktu dengan menaiki kuyang yang dulu dibangkitkan oleh Dodad. Ia langsung terjun ke pertempuran dan menghancurkan pasukan Dreaded dengan sangat mudah, lalu membebaskan Dodad dari ikatannya. Sayangnya, Brisbane sudah sekarat karena tubuhnya ternyata dipakai sebagai wadah kebangkitan Sitor. Death Stalker mencoba menolongnya, namun Jotak menghadangnya. Dan pertarungan pun terjadi. Di dalam pertarungan itu, Death Stalker dibuat kewalahan. Terlebih kini Jotak memiliki lengan iblis yang kebal terhadap pedang. Di sisi lain, Dodad juga memulai duel sihir dengan Necromemnon. Keduanya saling adu magic damage. Yang satu beli Holy Crystal dan yang satu lagi membeli Glowing One. Pertarungan pun semakin kacau ketika Jotak terus menekan Death Stalker hingga hampir kalah. Beruntung, Death Stalker melihat celah dan menyumpalkan biji Dreaded ke mulut Jotak. Saat biji itu bereaksi, tubuh Jotak meledak seketika dan ia pun mati membrah-membrah. Tak lama kemudian, Dodad juga berhasil menjatuhkan Necromemnon dengan jurus Kamehameha yang meleset. Namun justru menghancurkan batu besar yang kemudian menimpa sang penyihir. Akan tetapi kemenangan itu tidak berlangsung lama. Dari tubuh Brisbane, Sitor bangkit dan ilmu hitamnya langsung membunuh Necromemnon yang telah membangkitkannya. Dodad terlihat putus asa, namun Death Stalker tetap maju. Ia merogoh isi tong dan secara mengejutkan menemukan pedang legendaris cahaya Talon. Pedang berbilah 4 yang selama ini tersembunyi ternyata ditakdirkan untuk Death Stalker. Dengan pedang itu, ia pun menghadapi Sitor. Di momen kritis, Dodad membantu dengan Kamehameha yang memberi celah bagi Death Stalker untuk menebas dada Sitor hingga 4 jantungnya terlihat. Saat hendak menghancurkannya, Death Stalker teringat perkataan Brisbane tentang hati manusia. Jika setiap hati menentukan takdirnya, maka tidak semuanya harus dihancurkan. Ia melepaskan 1 bilah pedang, menyisakan 3 yang ia gunakan untuk menusuk jantung Sitor. Serangan itu cukup untuk mengakhiri sang Raja Kegelapan. Sementara 1 jantung yang tersisa ternyata adalah milik Brisbane sehingga ia tetap selamat.
Keesokan harinya, Dodot menjelaskan bahwa Deathstalker telah mengubah ramalan tersebut. Kini dialah penyelamat kerajaan dari kegelapan tak berujung dan berhak memasuki kerajaan serta duduk di tahta bila ia menginginkannya. Namun Deathstalker menolak dan justru ingin menghancurkan pedang itu karena ia percaya bahwa takdir manusia tidak boleh dikendalikan oleh sebuah senjata. Ia meminta Dodot menghancurkannya dengan Kamehameha. Namun bukannya menembak pedang, Dodot justru menembak Deathstalker pelan-pelan seperti sedang bercanda, membuat Deathstalker kesal dan ia pun mencoba lagi. Tetapi Dodot tetap bertingkah sama, seolah memang tidak ingin menghancurkan pedang itu. Dan film pun berakhir dengan tingkah Dodot yang usil dan Deathstalker yang dibuat jengkel olehnya. Oke guys, itulah alur cerita film Deathstalker. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.